Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Helsiana, kelas E3, program studi ilmu hadis semester 3. Baik, dalam video ini saya akan membahas mengenai biografi dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan imam termuda dari A'imah al-Arba'ah atau yang biasa kita kenal sebagai imam mazhab yang 4 dalam bidang fikih. Jadi selain berkontribusi dalam bidang fikih, Imam Ahmad ini juga memiliki peran penting dalam bidang hadis, di mana beliau merupakan penulis dari kitab Musnad Ahmad yang merupakan bagian dari Kutubut Tis'ah dan menjadi rujukan pokok dalam pembelajaran hadis. Imam Ahmad memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan tumbuh besar di sana. Imam Ahmad sudah mempelajari agama Islam semenjak beliau kecil. Tercatat bahwa semenjak beliau berumur 15 tahun, beliau sudah mempelajari hadis dan berguru kepada seorang syekh di Baghdad yang bernama Hushaim bin Bashir al-Wasati. Ia kemudian berguru kepada syekh tersebut sampai tahun 186 Hijriah, karena pada tahun tersebut syekhnya meninggal dunia. Nah, sepeninggal syekhnya tersebut, Imam Ahmad tetap melanjutkan studinya dengan melakukan rihlah ilmiah ke berbagai daerah di Timur Tengah seperti ke Hijaz, Yaman, juga ke Irak. Nah, selama 40 tahun belajar menuntut ilmu di luar, akhirnya Imam Ahmad kembali lagi ke Baghdad dan menyebarkan ilmu yang sudah didapatkannya, baik itu meriwayatkan hadis ataupun memberikan fatwa. Nah, Imam Ahmad juga pernah berguru kepada Imam Syafi'i selama 2 tahun ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Baghdad. Kemudian Imam Ahmad juga merupakan guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud. Nah, Imam Ahmad sendiri memiliki sifat yang sangat terpuji, di mana beliau itu merupakan seorang yang sabar, kemudian tawadu, kemudian tasamuh, dan juga teguh kepada pendiriannya. Nah, untuk teguh kepada pendirian itu dapat dilihat dari kisah beliau ketika menghadapi tantangan dari Khalifah Al-Ma'mun, di mana Khalifah Al-Ma'mun ini pada masa Abbasiyah merupakan khalifah yang menganut paham Mu'tazilah, di mana Khalifah Al-Ma'mun itu pernah memberikan doktrin tentang kemakhlukan Al-Quran, dan semua orang itu dipaksa untuk menerima doktrin tersebut, dan bagi yang tidak menerima maka akan ditangkap, dipenjara ataupun disiksa. Nah, Imam Ahmad ini merupakan salah satu orang yang tidak menerima paham yang disebarkan oleh Al-Ma'mun itu, sehingga Imam Ahmad ini dipenjara. Tidak hanya berhenti di sana, Imam Ahmad juga tetap mendapat hukuman di khalifah setelahnya, yaitu di masa Al-Mu'tasim. Bahkan Imam Ahmad itu pernah dipenjara selama 28 bulan dan diberikan siksaan sampai beliau tidak sadarkan diri. Kemudian di khalifah setelahnya lagi, pada masa Khalifah Al-Wasik, nah itu Imam Ahmad memang sudah tidak dipenjara, akan tetapi interaksi beliau itu dibatasi dan tidak diperbolehkan untuk mengajar, sehingga akhirnya Imam Ahmad dapat kembali mendapatkan hak-hak kebebasannya dan juga kebolehan mengajar pada masa khalifah setelah Al-Wasik, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, Khalifah Al-Mutawakkil ini tidak menganut paham Mu'tazilah. Nah, beliau itu sudah menghapuskan pemahaman bid'ah tersebut, sudah kembali lagi ke jalan yang benar. Pada akhirnya Imam Ahmad melanjutkan untuk mengajar kembali, memberikan fatwa, menyebarkan hadis, sampai akhirnya beliau wafat pada umur 77 tahun. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.